Ibu, bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Rabu 16 September 2020. Hari ini juga adalah peringatan Santo Cornelius dan Santo Cyprianus, Paus dan juga Uskup. Menarik kita memperhatikan bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus bab 12 ayat 31 sampai dengan bab 13 ayat 13. Kita sudah tahu itu mengenai kasih. Berapa kali kalau saya memberkati pengantin, bacaan ini dipakai oleh para pengantin. Kalau saya memperingati hari ulang tahun perkawinan, entah yang keberapa, bacaan pertama ini pun kerap kali dipakai. Tetapi kalau kita memperhatikan bacaan pertama hari ini dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, 1 Korintus mulai bab 13 ayat 1 sampai dengan 13, itulah dia saya pikir kita mendapatkan, menemukan sejatinya kita sebagai pengikut Kristus, sejatinya kita sebagai orang Kristiani. Anda sebagai orang Katolik, Anda sebagai orang Kristen, Anda sebagai pengikut Kristus, inilah dia yang harusnya nyata dalam kehidupan kita ini. Hidup kita ini yang paling utama, yang paling pokok harus didasarkan pada kasih. Dan kasih itu alangkah baiknya juga kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Saya, kita, Anda benar-benar sungguh mengalami kasih Tuhan dalam hidup ini. Maka dari itu pertama-tama mari kita melihat, kita merefleksikan diri kita. Kita temukan apa itu kasih yang Tuhan berikan kepada saya. Kasih seperti apa yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup saya. Silahkan kita temukan. Dan biarkanlah jawabannya itu berbeda-beda. Tetapi meskipun jawabannya itu berbeda-beda, itulah dia kasih yang saya alami, cinta yang saya alami dari Tuhan kepada saya. Dan semata-mata yang mau Tuhan berikan kepada saya, kepada kita, kepada Anda adalah kasih, adalah cinta. Dan akhirnya kalau kita berbicara mengenai kasih, kasih itu bukan sekedar satu kata itu saja kasih, tetapi kasih itu harus kita praktekkan, harus kita nyatakan dalam kehidupan konkret kita sehari-hari. Kasih itu kita bisa bahasakan bagaimana itu kasih bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Paulus dari dalam bacaan pertama membantu kita untuk bisa mempraktekkan kasih itu. Dikatakan oleh Paulus 1 Korintus bab 13 ayat 4, kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Ini yang diajarkan oleh Paulus kepada kita mengenai kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jadi dengan demikian mari kita nyatakan kasih itu secara nyata, secara konkret dalam kehidupan ini. Alangkah indahnya itu
dalam hidup ini kalau kita mengalami kasih dari Tuhan, dan juga kalau kita bisa berbuat kasih, berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Paulus tadi. Nyatakanlah, Paulus sudah membantu kita menerjemahkan apa itu kasih, dan sekarang mari kita wujudkan kasih itu. Bapak Ibu, saya tahu, saya mengerti tujuan hidup kita adalah bahagia. Kita mau bahagia dalam hidup ini. Tetapi supaya kita bisa bahagia dalam hidup ini, Paulus salah satunya sudah memberikan kuncinya, resepnya kepada kita. Kalau kita mau bahagia, intinya adalah kalau kita mau bahagia, wujudkanlah, nyatakanlah kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, untuk bisa mewujudkan kasih itu susah, sulit sekali lagi. Pokoknya bagaimana ya? Kalau Tuhan itu sudah berbicara mengenai kasih, kok rasanya sulit untuk kita lakukan. Seperti halnya bacaan Injil kemarin lah. Perwujudan kasih itu adalah mengampuni. Petrus bertanya, sampai 7 kalikah saya harus mengampuni orang yang berdosa, saudara yang berbuat salah, sesama yang berdosa kepada saya? Petrus bilang 7 kali, mempertanyakan 7 kalikah? Tapi Tuhan Yesus mengatakan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai kasih itu memang begitu gampang kita dengar. Kalau pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kananmu. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang mencacimu. Gampang itu dengarnya, enak dengarnya di telinga. Tapi untuk dilakukan, sama seperti halnya bacaan pertama dari Paulus ini. Saya kerap kali mempertanyakan itu ketika memberkati pengantin dan ketika bacaan ini dipakai. Saya hanya mengatakan demikian. Orang yang jalani hidup berumah tangga, istri sungguh-sungguh mencintai suaminya, suami sungguh-sungguh bisa mencintai istrinya, orang tua bisa mengasihi mencintai anaknya, anak bisa mengasihi mencintai orang tuanya. Itu susah atau gampang? Ada yang cepat menjawab, oh gampang, bisa. Saya hanya mengatakan hati-hati, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. Ya, Anda bisa mencintai orang lain enggak? Jangan cepat-cepat dijawab. Jangan cepat-cepat, tapi refleksikan dulu. Bagaimana tindakan saya? Bagaimana perbuatan saya? Bagaimana sikap saya? Itu sudah berdasarkan mewujudkan kasih atau belum? Lalu saya mengatakan demikian. Coba kita lihat yang pertama saja. Yang pertama kita lihat gini. Ya, kasih itu sabar. Itu saya hanya mau mengatakan itu dulu. Kasih itu sabar. Bapak Ibu, untuk bisa bersikap sabar, suami sabar kepada istrinya, istri sabar kepada suaminya, orang tua sabar kepada anaknya, anak-anak sabar kepada orang tuanya, Anda sabar kepada orang lain, Anda sabar kepada orang-orang di sekitar Anda sabar dengan sahabat-sahabat Anda di kantor. Bisa dengan begitu murah hati kita benar-benar bersikap sabar kepada mereka. Coba pertanyakan ke dalam diri kita masing-masing, ke dalam diri hati kita ini. Saya bisa enggak bersikap sabar kepada, yaitu dia tadi yang saya katakan. Kita lihat itu. Jadi kita jangan cepat-cepat menjawab, oh bisa. Jangan dulu, refleksi dulu. Ini baru satu loh. Kemudian saya akan bertanya, berat atau mudah bersikap sabar kepada orang lain? Mudah atau susah kita itu bersikap sabar pada orang lain? Itu baru satu loh Bapak Ibu. Sabar, belum yang lain. Belum yang lain. Kalau kita ulas satu persatu semuanya ini. Tapi intinya ya itulah dia. Kita harus mengasihi orang lain. Berbuat kasih kepada orang lain. Salah satunya adalah bersikap sabar. Dan kalau kita terus membaca ayat-ayat selanjutnya, itu makin dalam dijelaskan oleh Paulus. Dan silahkan kita renungkan dalam diri kita ini, dalam hidup kita ini. Ya, kasih tidak sombong, tidak berlaku tidak sopan,
tidak pemarah. Nah inilah dia. Oke lah, 2 itu saja kita lihat, pemarah. Ya, saya juga sebagai manusia kerap kali jatuh ke dalam kemarahan, sikap marah. Tapi mari kita berusaha semakin hari semakin menunjukkan cinta kasih kebaikan dalam hidup ini kepada orang lain. Cepat marah enggak Anda kepada istri, kepada suami Anda? Cepat marah enggak Anda kepada anak-anak Anda? Anda sebagai anak cepat marah enggak kepada orang tua? Itu coba kita lihat. Oke lah, begini. Saya juga sadar, saya juga paham, bisa saja kita masih jauh dari apa yang dikatakan oleh Paulus dari dalam bacaan Injil hari ini. Tapi setidak-tidaknya membuat kita menjadi tercerahkan akal budi kita. Kita mendapatkan pencerahan dari Paulus. Inilah dia sikap yang harus saya alami, yang saya lakukan dalam kehidupan ini, berhadapan dengan siapapun juga. Bisa mempunyai kasih kepada sesama, kepada orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, semoga dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita tetap bisa mengasihi sesama kita. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi, mencintai kita. Jangan berhenti berbuat kasih kepada orang lain. Silakan direnungkan bacaan pertama pada hari ini dan selamat dipraktekkan dalam hidup kita mengenai kasih itu. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi Anda semua. Amin.